Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Komentar ibu, biang. Yuk teman-teman, mari kita lanjut belajar cara membuat feminang dari sebuah adjektif maskulin singulier. Ini adalah hal yang baru untuk teman-teman ketahui, yaitu bahwasannya kalau maskulin singuliernya berakhiran gu, ya, gu, maka feminangnya adalah gu dengan ditambahkan trema. Lihat, trema itu dua titik di atas huruf atau i ya. Tonton lagi itu di video les accents, itu saya udah pernah buat video tanda-tanda aksen itu. Hati-hati, ini penting. Adanya si trema ini penting, karena kalau hanya GUE itu tidak sama dengan GUE trema, itu nggak sama ya. Di dalam aturan bahasa Prancis, kalau dia tanpa trema aliasnya GUE, itu bahasanya jadi g, si u nya tidak dibunyikan gitu. Contohnya kata ini, alge, artinya ganggang, alge. Nah, kenapa begitu? Singkat pada jelasnya adalah karena kalau J ketemu E langsung, nggak ada U-nya, itu kan bunyinya yang Z. Belge, orang Belgia, Belge. Jadi ditambahkanlah si U ini karena J ketemu U itu berbunyi G. Nah, yang U-nya ikut bunyi itu adalah kalau dia bertrema. Ya, jadi penting ini. Penting adanya si trema. Teman-teman harus catat itu, baik di huruf kecil maupun huruf besar gitu, sebenarnya adanya trema itu penting. Kecuali kalau menulis judul pakai huruf besar itu tidak wajib adanya aksen apapun gitu, tapi kalau mau itu lebih bagus gitu. Nah, contohnya ini adjektif aigu, ai bunyinya sate tempe, seperti aksen aigu ya. Kemudian feminannya adalah aigu, jadi u nya bunyi terus nya juga aigu. Ini artinya aigu itu adalah melengking, menukik tajam gitu loh. Contohnya yang maskulin ini, le mot rapidité, jangan lupa R-nya cadel ya. Le mot rapidité a un accent, ini harus disambungkan, liaison, un accent aigu, à la lettre E. Aksen aigu itu ini ya, tanda aksen yang ini nih, yang ke atas tuh. Kata rapidité memiliki sebuah aksen aigu, yaitu tanda ini nih, pada huruf E. Nah, rapidité itu apa? Kecepatan. Adjektifnya rapid, ini kata bendanya, kata benda kecepatan gitu ya. Sebuah aksen yang aigu, aksen aigu artinya meninggi, melengking, bunyinya menukik gitu. Tuh. Nah, ini aksen ini maskulin, maka aigunya begini, dan dia pakainya ang bukan un. Sedangkan letter di sini bukan sebagai surat tapi sebagai huruf ya, the letter gitu. Ini feminang, maka pakainya ala, padanya bukan yang o tapi yang ala gitu. Ya. Sekarang contoh yang feminangnya adalah dia memiliki suara yang melengking, suara yang tinggi itu. Ila, ini kalau laki-laki. Ella, kalau dia feminang, ya subjeknya hanya beda il-nya saja, he, she gitu. Ila, ella belakangnya sama.
Une voix, X-nya tidak bunyi, OI ini OA, ya. Une voix aiguë, aiguë. Gitu. Dia memiliki suara yang melengking, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bukan ini penentunya, tapi kata voix-nya, gitu. Ya, voix itu feminang, makanya une, kemudian bentuknya yang aigu dikasih trema tuh. Oke, tremanya pada e ya, tidak ada trema pada u. Itu yang teman-teman perlu catat tuh. Jelas atau enggak? Ayo, kalau belum jelas, ayo tulis di kolom komentar pertanyaannya apa. Karena apa? Karena saya mau lanjut ke contoh yang kedua. Nah, teman-teman, ini dia contoh yang kedua. Ada banyak contoh lainnya sebenarnya ya, tapi cukup ambil dua saja nih. Kata sifat atau adjektif ambigu. Nah, ini bacanya di bahasa Prancis adalah ambigu, ambigu. AM itu bunyinya sama dengan AN, ong ke bawah, ya, gentong gitu, bolong, ya, tolong tuh, ong, bi, gu. Ingat, alfabetnya harus U, jangan U biasa, ya. Ambigu, maskulin. Feminangnya lebih panjang sedikit. Ambigu, ambigu, gitu. Walaupun kalau ngomong cepat, tidak lagi kerasa panjang pendeknya. Makanya kita harus bisa seperti natif, ya. Pakai yang maskulin misalnya, karakternya Eric ambigu. Karakternya Eric ambigu. Le caractère, ada e aksen grave, turun, ya, bukan yang teman-teman harus belajar lagi les accents kalau belum bisa membedakan itu. Atau kalau buat yang baru bergabung, tonton dulu video les accents supaya jelas perbedaan antara aksen aigu dan aksen grave. Le caractère, ini kata benda yang maskulin, meskipun berakhiran e. Biasanya yang e kan itu feminin, tapi ini maskulin. Le caractère d'Eric, the character of Eric, ya. Ambigu, karakternya Eric. Kalau diterjemahkan secara tekstual jadi adalah ambigu, tapi di bahasa Indonesia itu kan lebay gitu. Nah, si D apostrof ini adalah preposition de. Jadi saya mau ingatkan melalui video ini ke teman-teman sekalian, di bahasa Prancis dan di bahasa Inggris itu sama pentingnya adanya preposition of, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah dari atau daripada, tapi di kita lebay jadi dibuang gitu. Kalau di bahasa Prancis dan di bahasa Inggris itu penyambung itu pakai si of ini, ya, atau de gitu ya. Kalau untuk yang dari, ya, gitu. Le caractère d'Eric est ambigu. Kalau orangnya perempuan sama aja. Le caractère misalnya ini yang dari huruf mati, ini tadi huruf hidup, maka D apostrof. Yang ini huruf mati pakai de, bentuk de-nya. Le caractère de Patricia est ambigu. Nah, ini penentunya bukan apakah orangnya laki-laki atau perempuan, tadi subjeknya. Apanya yang ambigu? Bukan orangnya, karakternya yang ambigu. Jadi tetap maskulin, ya. Sekarang yang berikutnya adalah kalau jawabannya, the answer, jawabannya Eric, jawabannya Patricia ambigu. Nah, ini tadi ini maskulin, di sini feminin, maka menjadinya yang gu. La réponse, aksen aigu, on itu ong ke atas, beda dari an dan am yang ong ke bawah tadi, ya. Ini ke atas. La réponse d'Eric est ambiguë. Tambahkan e tremanya. Yang ini la réponse de Patricia est ambigu, karena ini feminin, jadi bukan ini, bukan orangnya, tapi apanya yang ambigu, jawabannya, gitu. Oke, jelas atau enggak?
Kalau belum jelas, ayo apa pertanyaannya di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dan video ini, kasih like-nya dong. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya supaya tiap kali ada video baru dapat deh pemberitahuannya. Karena apa? Masih banyak ilmu yang bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian. Saya senang berbagi ilmu ini kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman juga bisa praktek dengan mantap seperti halnya saya dan banyak orang lainnya yang sudah bisa berbahasa Prancis dengan super. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat ya. À bientôt.